Hey Skrulls, trailer Spider-Man No Way Home udah nge-tease kita berbagai macam hal yang keren yang dijamin bakal bikin fans tergila-gila pas nonton filmnya. Contohnya kayak villain-villain yang bakal muncul di No Way Home ini. Electro, Sandman, Lizard, Green Goblin, dan Doc Ock, si Otto Octavius yang jelas-jelas kita lihat di akhir trailernya. Nah, gimana nih guys kalau ternyata villain-villain ini adalah variant? So, untuk itu di video kali ini gue bakal ngebahas teori Spider-Man No Way Home yang akan ngejelasin identitas dari para super villain dan kenyataan kalau mereka adalah variant dari karakter-karakter di film Spider-Man lainnya. Welcome to Breakdown Channel Universe, bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Guys, di trailer Spider-Man No Way Home, hal yang jadi salah satu fokus dari film ini adalah tentang villains yang bakal muncul. Yang sepertinya mereka ini adalah super villain Spider-Man yang berasal dari universe lain di luar MCU. Kayak yang kita lihat di trailer No Way Home, ada sekitar 4 atau 5 villain yang sudah di-tease dan kasih hint lewat berbagai macam adegan. Contoh listrik dan pasir yang sepertinya ngasih petunjuk adanya Electro dan juga Sandman. Siluet makhluk gede yang jarang Peter di tempat gelap yang kayaknya adalah Lizard, Pumpkin Bomb, gliding di atas jalanan yang persis banget sama bentuk punya Green Goblin, dan juga Doc Ock yang jelas-jelas muncul di akhir trailer ini. Nah, bau-baunya udah bakal kayak jadi Sinister Six nih di sini nih. Nah, mulai muncul nih teori-teori fans yang beredar di internet di mana villain-villain ini adalah variant dari diri mereka yang udah pernah muncul di film Spider-Man lainnya. Jadi kalau kita ambil contoh, si Doc Ock yang muncul dengan jelas di akhir trailer ini adalah variant dari dirinya yang terakhir kita lihat di Spider-Man 2. Dimana kita ngelihat sang ilmuwan nuklir ini mati karena tenggelam setelah ngancurin reaktor nuklir fusion yang dia buat di film itu untuk ngebuat sumber energi baru. Dan seperti yang kita tahu, di MCU Phase 4, ide variant dari timeline atau universe yang berbeda memang udah diintroduce atau diperkenalkan di series Loki, yang ngejelasin kalau variant itu tercipta di saat variant itu ngelakuin sesuatu yang keluar dari jalur timeline atau realita yang seharusnya dia jalanin, yang nunjukin kalau mereka telah membuat Nexus event karena udah nggak sesuai sama jalur yang semestinya. Contohnya si Loki L1130 yang Nexus eventnya terjadi setelah dia kabur dari penangkapan S.H.I.E.L.D. dan mengambil Tesseract. Nah, apa sih yang bikin gue mikir mereka beda sama karakter-karakter villain yang muncul di film Spider-Man sebelumnya? Soalnya karena beberapa dari mereka udah mati dan para villain ini memang punya arc story masing-masing. Coba kita ambil dari Doc Ock yang memang udah kelihatan nih di trailernya. Karena si aktornya Alfred Molina sendiri kayaknya udah ngasih hint kalau karakter yang dia peranin sebenarnya adalah variant dan beda dari versi yang kita lihat di Spider-Man 2. Jadi pas bulan April lalu si Alfred Molina diinterview sama Variety.com dan sang aktor ini sempat nge-reveal kemunculan dia di film Spider-Man No Way Home yang jadi konfirmasi di waktu itu kalau dia bakal balik lagi jadi Doc Ock. Di interviewnya ini, Molina ngejelasin kalau dia sempat nanyain ke Jon Watts, sang sutradara MCU Spider-Man, tentang gimana karakter dia bisa muncul di No Way Home. Karena kan si Otto Octavius ini sebelumnya udah koit atau mati di Spider-Man 2 setelah dia kelelep di dalam air sehabis ngancurin peralatan buatan dia sendiri dan menyelamatkan New York. Ternyata Jon Watts ngejelasin ke Molina kalau di MCU ini nggak semua karakter bener-bener mati. Jadi karakter Otto Octavius di No Way Home ini bakal dilanjutin dari momen terakhir kita lihat dia di Spider-Man 2. Yang bisa diartiin kalau Doc Ock yang ada di film ini nanti adalah variant yang mungkin aja kepindahannya ke MCU berada di momen sebelum dia mati tenggelam di sungai Hudson. Atau bisa juga cara si Otto Octavius pindah ke MCU karena reaktor nuklir fusion yang dia tenggelamin ini ternyata ngebuat energi yang cukup untuk ngebuka portal yang bisa memindahkan dia ke MCU dan menjadi alasan kenapa dia bisa muncul di No Way Home. Kalau begitu, bisa jadi si variant Doc Ock ini pindah ke lokasi yang gak jauh dari situ, cuma di universe MCU. Karena di trailernya, dia muncul di jembatan George Washington yang terletak di atas sungai Hudson, New York. Dan menurut gue, si Doc Ock ini beda dengan versi Spider-Man 2. Karena kalau di trailer, kita bisa ngelihat dia ngebuat kekacauan di George Washington Bridge itu, yang nunjukin dia punya tujuan jahat dan gak peduli untuk nyakitin orang-orang di sekitar dia. Padahal di ending Spider-Man 2, si Otto Octavius ini diceritakan sadar kalau apa yang dia perbuat itu salah dengan memutuskan untuk ngancurin reaktor fusion nuklir yang dia buat supaya dia bisa menyelamatkan kota New York. Soalnya kalau menurut gue agak kurang make sense nih kalau Dr. Octopus di Spider-Man 2 yang udah insaf malah muncul di No Way Home dengan personality yang jahat.
Tapi gue juga mau nambahin nih, teori yang bisa dibilang agak jorok, yaitu terkait Nexus event Doc Ock di No Way Home yang ngebuat dia memang jahat dan berbeda dari Otto Octavius di Spider-Man 2. Dan menurut gue, Nexus event itu adalah dia ngebunuh Spider-Man di universe-nya sendiri. Dan tentunya ini bakal menarik banget kalau beneran kejadian, soalnya berarti si varian Dr. Octopus ini ngerti cara buat ngalahin Spider-Man. Terus bisa aja tuh dia ngomong "Hey Peter" dengan muka songongnya di trailer itu, dia menyapa si Spider-Man Tobey Maguire yang mirip sama Peter Parker yang dia bunuh di universe-nya sendiri. Yuk bisa yuk Sony sama Marvel yuk, semoga Tobey Maguire muncul beneran di film ini. Nah, kalau teori Doc Ock varian ini benar, berarti kemunculan villains lainnya bisa dijelasin kayak gitu juga. Misalnya si Green Goblin yang diperanin sama Willem Dafoe, yang kita tahu udah mati di film Spider-Man pertama karena ketusuk glidernya sendiri. Nah, bisa jadi dia muncul lagi di film ini mungkin karena dia sebenarnya selamat dan berhasil ngebunuh Spider-Man Tobey juga di universe-nya. Sementara kalau varian Electro yang diperanin sama Jamie Foxx bisa muncul di No Way Home karena di universe-nya dia si Electro ini selamat dari pertarungannya ngelawan Spider-Man. Soalnya kan kalau di Amazing Spider-Man 2, si Spidey, Andrew, dan Gwen Stacy berhasil ngalahin Electro dengan cara nge-overload sang villain dengan energi listrik dari pembangkit listrik di sekitarnya. Dan bisa jadi di universe-nya si varian Electro ini malah kagak mati di kejadian itu dan malahan menjadi semakin kuat dan bisa ngalahin Spider-Man. Makanya ini bisa jadi penjelas kenapa listrik Electro di No Way Home ini berwarna kuning. Karena pas di adegan Amazing Spider-Man 2, warna listrik yang nge-overload si Electro memang berwarna kuning nih, agak kekuning-kuningan gitulah ya. Nah, untuk villain-villain lainnya seperti apa Nexus event atau perbedaannya, mungkin kita tunggu aja dulu filmnya atau trailer berikutnya ya, karena di sini yang baru di-tease cuman segitu aja. Tapi kalau gue boleh main tebak-tebakan, bisa aja Sandman yang akan muncul di No Way Home ini adalah karakter yang sama dari film Spider-Man 3 yang punya sifat baik dan gak beneran jahat. Dan lumayan make sense kalau apa yang kita lihat di trailernya adalah beneran Sandman ngelindungin Spider-Man dari serangan Electro. Well, jadi begitulah teori kalau Spider-Man villains yang muncul di No Way Home adalah variants yang berbeda dari film-film sebelumnya. Nah, apakah kalian setuju sama teori ini atau nggak setuju? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian punya teori yang menarik buat dibahas? Gue tunggu di kolom komentar di bawah dan yuk kita diskusi. So, jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kamu suka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Dan juga follow akun sosial media kita lainnya ya, untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dimana gue juga ngupload beberapa breakdown atau teori di TikTok nih guys. Jadi mungkin gak semuanya bakal gue upload di YouTube, tapi mungkin juga gue upload di YouTube ya. Tergantung serunya di mana aja. Yang pasti jangan lupa untuk follow TikTok. Dan kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.